Halo, selamat pagi semuanya. Anak-anak siapkan buku catatan dan pastikan bahwa kalian semua siap untuk materi prakarya dan kewirausahaan dalam pembahasan mengenai teknik pengolahan makanan. Siap ya catatannya ya. Bahwa manusia pertama kali mulai mengenal masakan ketika manusia menemukan api, di mana waktu itu manusia memulai memasak makanannya setelah menemukan dan mengenal kegunaan api. Makanan itu dimasak dalam sebuah lubang yang digali di tanah. Kemudian lubang itu ditutup dengan tanah liat. Setelah itu diisi air dan ke dalam api itu dilemparkan batu-batu panas hingga air mendidih. Air mendidih ini digunakan untuk merebus sayuran, ikan, dan daging. Nah, cara memanggang makanan di atas bara api dilakukan dengan cara daging atau ikan ditusuk dengan sepotong kayu dan diletakkan di atas api tersebut. Oke, lalu berkembanglah teknik memasak hingga seperti sekarang melalui perkembangan zaman yang ada. Sebelum kita mulai ke teknik pengolahan makanan yang diklasifikasikan menjadi 3, kita akan mengenal terlebih dahulu perambatan panas dari satu sumber panas ke dalam makanan yang dimasak. Ternyata seperti yang diketahui dalam ilmu fisika, perambatan panas itu dapat terjadi melalui 3 cara. Yang pertama adalah konveksi, yang kedua konduksi, dan yang ketiga radiasi. Konveksi adalah perambatan panas melalui benda perantara di mana panas dan benda perantara tersebut ikut berpindah. Misalnya menggunakan oven. Itu kategori konveksi. Yang kedua adalah konduksi, yaitu perambatan panas melalui benda perantara yang saling bersentuhan dengan bahan makanan yang akan dimasak. Misalnya merebus sayuran di mana air dan makanan itu menyatu. Kemudian yang ketiga adalah radiasi, yaitu perambatan panas melalui pancaran panas langsung dari sumber panas ke bahan makanan yang dimasak. Misalnya masak dengan menggunakan oven atau microwave. Yang berikutnya, ada 3 macam teknik pengolahan makanan khas daerah. Yang pertama adalah teknik memasak dengan cara memasak basah. Yang kedua adalah memasak kering. Yang ketiga adalah memasak dengan minyak. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, teknik memasak basah. Jenis teknik memasak basah yang pertama adalah merebus atau boiling. Merebus adalah memasak bahan makanan di dalam cairan mendidih sehingga gelembung udara pecah di permukaan cairan. Nah, merebus dikategorikan menjadi 2. Yang pertama adalah simmering, yaitu merebus bahan makanan sampai titik didih, yaitu kurang lebih 100 derajat Celcius, kemudian api dikecilkan. Proses merebus berlangsung terus-menerus hingga ditemukan makanan benar-benar matang, misalnya kaldu. Jadi membuat kaldu itu tekniknya adalah boiling, simmering. Kemudian yang kedua adalah poaching, yaitu merebus makanan di dalam air yang sedikit dengan api yang kecil. Temperatur suhunya kurang dari 100 derajat Celcius. Nah, biasanya ini terjadi pada jenis masakan, misalnya merebus telur, merebus ikan, dan buah-buahan. Kategorinya adalah poaching. Kemudian yang kedua, teknik memasak basah dengan yang disebut dengan menyetuk atau stewing. Ialah memasak bahan makanan di dalam cairan dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. Kategori masakan yang dimasak dengan cara stewing adalah misalnya opor ayam, gulai kambing. Ini adalah kategori masak dengan cara stewing. Kemudian yang ketiga adalah
braising, yaitu metode masakan dengan menggunakan sedikit air atau kaldu. Braising cocok untuk memasak bahan makanan yang agak keras dan diiris tipis untuk melembutkan serat-seratnya. Contoh masakan yang dimasak dengan cara braising adalah ayam goreng kecap misalnya. Nah, kalau ini masakan apa ya? Coba Anda perhatikan, kategorinya adalah braising. Kemudian yang keempat adalah mengukus, yaitu memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Nah, alat yang digunakan misalnya, ayo ini apa? Panci atau dandang atau kukusan ya. Nah, cara ini biasanya digunakan untuk masakan, misalnya puding kukus atau nasi kukus. Kali ini adalah sayuran yang dikukus. Kemudian yang berikutnya adalah mentim, au bain-marie. Adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau 2 panci. Nah, ini ada yang untuk air dan di atasnya adalah makanan yang tidak ditim. Biasanya contohnya makanan yang termasuk pentim adalah nasi tim. Kali ini adalah puding roti. Anak-anak apa ini? Kemudian yang keenam adalah blanching, yaitu merebus sebentar bahan makanan dalam air mendidih dengan maksud untuk mengurangi rasa dan bau. Misalnya lobak, rebung, dan tulang untuk kaldu. Jadi direbus tapi tidak menyatu dengan air seterusnya. Jadi tetap terpisah. Ini namanya blanching. Kemudian yang kedua adalah teknik memasak kering. Jenisnya yang pertama adalah memandang atau griddling. Griddling adalah memanggang di atas sebuah griddle. G-R-I-D-D-L-E, griddle, yaitu lempengan besi rata yang diletakkan di atas perapian. Teknik memasak griddle ini biasa digunakan untuk masak sate. Kalau ini apa ya? Oh, jagung. Termasuk griddling. Yang kedua adalah roasting, yaitu metode memasak dengan cara memanggang bahan makanan di dalam oven. Nah, ini kategorinya adalah roasting, ya. Apa nih? Ayam ya. Jadi kalau di dalam oven namanya roasting, kalau dipanggang namanya griddling. Ini dua-duanya masuk kategori memanggang, yaitu teknik memasak kering. Kemudian yang berikutnya adalah mengoven atau baking, yaitu memasak bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala penjuru. Nah, biasanya digunakan untuk membuat kue. Kira-kira ini kue apa ya? Kemudian yang berikutnya adalah menggongseng atau menyangan. Biasanya ini digunakan untuk memasak makanan tanpa minyak. Apa ya? Bahan makanan atau makanan yang masak tanpa minyak. Anak pernah dengar kata serondeng enggak? Serondeng dari ampas kelapa itu. Tanpa minyak yang disangan. Atau kopi, untuk bisa menjadi kopi yang siap diseduh, itu disangan terlebih dahulu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah teknik memasak dengan minyak. Yang pertama adalah shallow frying. Anak-anak biasakan kita, Ma atau Bu, hari ini masak apa? Oh, masak kangkung. Diapain Bu? Shallow frying ya. Coba biasakan dengan istilah-istilah itu ya. Yakni memasak bahan makanan dengan minyak atau lemak sedikit sambil diaduk atau alias menumis. Contohnya ya bisa kangkung, bisa kacang panjang. Kalau ini apa nih yang ditumis? Apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Kemudian yang berikutnya adalah menggoreng atau frying. Jadi sekarang kita pakai istilah frying ya anak-anak ya. Bu, beli gorengan dong. Apa nih? Tahu frying? Tempe frying gitu ya. Jadi frying itu istilah untuk menggoreng, yaitu memasak bahan makanan di dalam minyak. Nah, ini sudah biasa ya. Frying. Kemudian yang berikutnya adalah
Metode memasak lainnya selain memasak dengan minyak, memasak tanpa minyak atau memasak kering dan memasak basah. Yang pertama adalah memfilir atau fileting. Fileting adalah kategori memasak dengan cara menghilangkan tulang atau duri pada daging atau ikan. Filet. Nah, jadi kalau ada daging yang tidak ada duri atau tulangnya, berarti kategorinya adalah fileting. Yang kedua adalah larding atau melardir. Ialah menjahitkan pita lemak pada permukaan daging yang tidak berlemak sebelum daging tersebut dipanggang supaya tidak menjadi kering. Pita lemak yang dijahit pada daging sehingga daging tidak menjadi kering. Namanya larding. Yang berikutnya adalah membardir, yaitu membungkus daging atau unggas yang tidak berlemak dengan lapisan lemak yang tipis sebelum dimasak agar tidak menjadi kering. Bukan lagi pita. Kalau pita lemak tadi meladir ya, meladir. Kali ini membungkusnya dengan lemak alias barding. Nah, ini dia lemaknya putih ya. Kemudian yang berikutnya adalah menggelasir atau glazing. Ialah memberi lapisan mengkilap pada makanan. Anak-anak, selain dua kuah ini, kira-kira yang lapisannya mengkilap itu apa saja? Itu kategorinya adalah glazing. Kalau muka yang mengkilap namanya glowing. Kemudian yang berikutnya adalah metode memasak mengentalkan atau thickening. Yaitu menambah bahan pengental pada masakan yang cair sehingga menjadi masakan yang kental. Ini apa yuk? Ada gula yang dikentalkan atau apa? Coba lihat kategorinya thicken. Kemudian yang berikutnya adalah menjernihkan atau clarifying. Bila masakan kita keruh, misalnya kaldu, itu bisa dicernihkan atau di-clarifying dengan saringan atau menggunakan bahan penjernih, misalnya putih telur. Nah, ini ya, disaring atau menggunakan bahan penjernih, misalnya putih telur. Ini contoh minyak setelah digunakan membuat kue bisa jernih, tapi ada alat untuk menjernihkannya pakai saringan atau menggunakan putih telur. Kemudian yang berikutnya adalah mengocok atau beating. Membuat kue perlu dikocok terlebih dahulu agar kue dapat mengembang. Pada waktu mengocok atau beating, pada waktu telurnya dikocok, maka kita masukkan udara. Oleh karena itu makanan dapat mengembang. Nah, ini mengocok. Kalau sekarang pakai mixer ya, tapi istilah mengocok ini masih digunakan untuk jenis makanan tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah memarnir atau marinating. Memarinir. Diralat ya, memarinir atau marinating adalah merendam bahan makanan di dalam cairan berbumbu agar bahan makanan tersebut lebih enak dan tidak lekas basi. Jadi sengaja direndam agar lebih enak dan tidak lekas basi. Kemudian yang berikutnya adalah mengisi atau stuffing. Adalah mengisi bahan makanan dengan daging, ayam atau ikan yang dicincang dan dicampur tepung panir, nasi atau makaroni dan bumbu-bumbu. Nah, ini untuk isi, berarti stuffing. Isinya itu stuffingnya. Berarti kalau ada combro diisi oncom, berarti stuffing oncom, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah memanir. Kalau tadi memarinir, sekarang memarnir. Adalah memberi lapisan pada kulit makanan dengan menggunakan telur dan tepung panir, kemudian digoreng. Nah, kalau ini anak-anak sudah biasa ya. Fried chicken. Nah, dioles dulu bumbunya baru digoreng. Anak-anak, materi hari ini cukup. Saya berharap semuanya ditulis dalam buku catatan secara detail. Jika Anda perlu mendengarkan penjelasan lebih lanjut, bisa diulang videonya.